Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video konsultasi Gusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi, lebih tepatnya sharing experience. Cerita aja sih serba-serbi tentang konsultasi privat, layanan konsultasi privat, konsultasi yang lebih intensif yang saya sudah adakan sejak pertengahan Juli sampai dengan akhir September ini. Artinya sudah 2,5 bulan saya membuka layanan konsultasi privat. Konsultasi lebih intim, lebih privasi, lebih intensif, lebih madep, lebih serius, yaitu berupa tatap muka online ya, melalui internet. Saya sudah beberapa membuat video tentang konsultasi ya. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana konsultasi privat, di situ ketentuannya seperti apa, syarat-syarat ketentuannya ya harus dipatuhi. Nah, saya juga sudah cerita di situ bahwa konsultasi privat ini adalah layanan pelayanan kesehatan yang diberikan melalui klinik Monas Wound Care. Jadi bukan ngobrol antar teman di warung kopi bukannya, tetapi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Ada rekam medisnya juga tercatat dan sebagainya. Karena bagaimanapun saya dengan profesi saya terikat kode etiknya, kode etik keperawatan, di mana memberikan pelayanan itu ya harus akurat informasinya. Nah, akurat informasi bagaimana saya mau akurat kalau ngobrol kita tidak intensif ya. Jadi kalau tanya jawab di YouTube ya bisa, tetapi hanya terpotong-potong ya kan. Kamu nggak bisa cerita panjang lebar, saya juga nggak bisa menerima cerita secara utuh. Akhirnya kan tidak secara komprehensif, saya tidak bisa memahami permasalahanmu. Kayak misalkan reaksi, apakah saya sedang reaksi Pak? Loh ya nggak bisa ditanya jawab seperti itu, diputuskan dalam tanya jawab yang singkat melalui YouTube seperti itu. Memang butuh pemeriksaan yang lebih intensif. Nah itu saya memfasilitasi adanya itu. Dan itu juga desakan-desakan dari teman-teman. Ada yang pengen ngobrol lebih intensif dan sebagainya. Nah saya berpikir keras, ini gimana caranya ya. Nah akhirnya saya membuka layanan konsultasi privat melalui instansi yang saya miliki, yaitu klinik Monas Wound Care. Jadi kalau saya tidak punya klinik ini, saya nggak mungkin bisa membuka layanan konsultasi privat, karena saya sebagai tenaga kesehatan. Jadi ada payung hukumnya ya mas, jadi nggak asal gitu. Oke, yang sudah konsultasi privat itu teman-teman itu menggunakan inbox Facebook ya. Inbox Facebook, barangkali teman-teman punya Facebook Messenger, di situ bisa digunakan nanti layanan konsultasi tanya jawab privatnya, tanya jawab istilahnya tatap muka online-nya. Di situ kan ada fasilitas calling video, di situ juga bisa dipakai. Beberapa di antara kalian juga pakai Google Meet, nanti saya kirimi Google Meet, terus tinggal diklik gabung, sudah tatap muka dengan saya, ngobrol secara langsung seperti itu. Ada yang nggak punya Facebook gimana? Ada juga yang kemarin bertanya pakai DM, direct message atau inboxnya Instagram bisa nggak? Ya bisa, seperti itu. Yang penting ada sarana seperti itu, kita bisa melakukan tatap muka online ya. Tetapi saya mohon maaf, saya nggak bisa sharing nomor HP saya. Jadi karena itu saya anggap privasi, jadi saya tidak share ke teman-teman semuanya. Jadi melalui inbox Facebook atau inbox Instagram saja, komunikasi kita lewat seperti itu, kirim gambar dan sebagainya. Nah, cuman ada beberapa yang perlu saya evaluasi ya. Kadang teman-teman itu mau konsultasi privat, terus maksanya tidak sesuai dengan aturan saya. Nggak usah tanya jawab ini apa tatap muka be mas, chatting aja. Nggak bisa, saya nggak bisa seperti itu. Nanti kalau chatting aja itu salah pahamnya tinggi, nanti informasi yang saya berikan nggak akurat bagaimana, nanti kan salah ya kan. Lagi-lagi tadi saya terikat dengan kode etik bahwa saya tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang tepat. Nah jadi ini layanan ini ya, saya yang mengadakan layanan ini, saya juga memiliki aturan main. Jadi tolong teman-teman semuanya kalau mau konsultasi privat ya mengikuti aturan main yang saya buat. Bagaimana sih caranya, persiapannya apa saja, kamu tuh apa, jaringan internetnya harus bagus, kamu persiapkan dokumen-dokumen, foto-foto, tanda gejala yang kamu rasakan, terus bukti-bukti penunjang, misalkan ada pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, apa-apa harus disiapin. Karena kalau enggak, nanti bukti gambar yang kamu kirimkan mungkin gambarnya kurang dan sebagainya, akhirnya interpretasi saya atau bagaimana saya memaknai bisa aja keliru, ya kan? Kan kalian nggak pengen kan mendapatkan layanan konsultasi tapi malah informasinya tidak tepat, tidak akurat, malah mungkin sarannya yang tidak tepat dan sebagainya, itu akan berpengaruh ke kesehatan kalian. Jadi tolong teman-teman kalau mau konsultasi privat ya ikuti aturan mainnya. Kadang ada yang juga yang pengennya nggak usah pakai konsultasi privat, langsung aja dijawab di sini. Ya mohon maaf, nggak bisa. Untuk layanan seperti itu, kalau misalkan saya ngomong secara langsung nanti banyak salah pahamnya. Saya ngomong langsung karena saya belum paham ini konteksnya permasalahanmu apa, ya salah mas. Nggak bisa mas, itu tanggung jawab mas, tanggung jawabnya besar mas. Saya disumpah profesi mas, nggak bisa seperti itu mas. Saya harus patuh terhadap kode etik profesi saya, gitu ya mas ya, untuk dipahami. Terus kalau kalian mau konsultasi privat ya memang harus nuruti aturan mainnya.
Kayak misalkan ibarat kalian mau berobat gitu loh, berobat ke puskesmas atau ke klinik Pratama atau ke dokter praktek mandiri dan sebagainya, kan ya ada aturan mainnya. Oh, ini klinik atau ini puskesmas bukanya jam berapa? Ya sesuai bukanya tuh Mas. Kalau misalkan saya bukanya kan saya bilang setiap Sabtu jam 8 sampai jam 10 saja karena hanya waktu itu yang saya senggang. Kalau jam-jam praktek di klinik dan sebagainya saya mengurusi pasien, ada konsultasi luka dan sebagainya. Jadi belum tentu saya bisa kalau di hari-hari biasa. Makanya saya sediakan waktu seminggu sekali setiap Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu pun paling 2 klien. Paling 2 klien, meskipun ini satu kliennya hanya 30 menit dan sebagainya. Tetapi yang namanya persiapan teknis kadang nggak nyambung, kadang dikasih link Google Meet tapi bingung mana sih harus dipencet. Kadang, waduh ada masalah nih, mic-nya nggak nyala dan sebagainya. Kendala teknis itu banyak. Makanya seminggu sekali saya hanya ngasih 2 klien saja ya. Itu saya hanya mengalokasikan itu saja, itu juga karena keterbatasan resources waktu yang saya miliki. Kadang ada yang mendesak juga, sekarang aja bisa nggak, karena saya butuh pengambilan keputusan cepat, ini saya sedang sakit kayak mau ke rumah sakit. Kadang saya tolak, ya mohon maaf, meskipun Anda urgent, Anda butuh dan sebagainya, ya saya nggak bisa ya nggak bisa. Misalkan nanti malam aja gimana setelah selesai jam praktek saya di klinik Monas, malam-malam ya tergantung energi saya masih ada apa enggak. Wong orang saya kerja dari jam pagi jam 7:15 di Dinkes, pulang langsung lanjut ke klinik Monas seperti apa. Setiap harinya saya tuh seperti itu. Kecuali kalau saya pengangguran sih oke-oke aja, kapan aja bisa. Ya kan? Jadi karena saya mohon maaf tugasnya banyak, tanggung jawabnya banyak, saya juga ngelola perusahaan seperti ini, staf saya 10 yang saya nafkahi, jadi saya tanggung jawabnya banyak ya Mas ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian minta waktu lebih dari itu, saya nggak bisa. Konsultasi emergensi juga ya sebisanya saya, kalau saya masih ada tenaga, ya ini kayaknya nanti malam saya masih ada tenaga, pasien saya di jadwal. Kalau pasien luka di saya kan jadwalnya sudah jelas. Jadi hari ini ada berapa pasien, hari ini ada beberapa pasien. Jadi saya perkirakan bisa ada waktu atau tidaknya itu bisa diperhitungkan. Nah seperti itu. Tapi kalau nggak ada waktu dan sebagainya ya mohon maaf. Wong kadang klinik Monas ini kan tutupnya jam 8:30, tapi kadang saya pulang sampai ke rumah aja jam 10. Karena apa ya? Kerjaan kantor kayak gini, manajemen itu banyak. Bikin SOP, bikin pedoman, bikin aturan main perusahaan itu gimana. Jadi karena saya serius menumbuhkan perusahaan ini, saya sangat serius sesuai dengan arahan ilmu yang saya punya, guru yang saya punya, sehingga saya benar-benar serius ngurusi ini, manajemennya itu serius. Ya. Jadi tugas direktur itu banyak kayak gitu. Nah, terus ada, nah ini macam-macam nih, macam-macam klien konsultasi privat itu macam-macam. Ada yang pengen saran, ada yang pengen kejelasan karena dia bingung. Wah ini katanya begini, katanya begini, katanya begini. Jangan-jangan saya reaksi, jangan-jangan saya terancam cacat nih. Nah, ada yang kebingungan seperti itu, pengen penjelasan. Ya Anda lebih baik konsultasi privat karena itu nggak mungkin bisa diselesaikan dalam tanya jawab YouTube Mas, nggak mungkin gitu loh. Ya jadi pengkajian itu harus komprehensif gitu loh. Gimana sih riwayatmu terlebih dahulu, gimana ceritanya, gimana sampai terjadi ada tanda gejala seperti itu, terus ada variabel-variabel lain, informasi-informasi lain seperti apa yang mendukung ini, nanti akan kita artikan permasalahan ini masalah yang seperti apa gitu loh. Jadi itu butuh pengkajian Mas. Jadi karena saya dididik tenaga kesehatan untuk melakukan pengkajian anamnesa, bagaimana melakukan penelusuran, ya ada ilmunya. Kayak kemarin kan ada orang tanya, Mas saya reaksi apa enggak? Ya nggak bisa langsung saya jawab gitu kan. Penentuan reaksi itu kita harus komprehensif, itu ngobrolnya, ceritanya, bagaimana tanda-tanda yang lain ada atau tidak dan sebagainya. Karena tidak hanya bisa framing sedikit dengan suatu tanda gejala di frame, dibingkai seperti itu, ditentukan ini reaksi atau tidak, ya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kadang kita perlu ngobrol lebih dalam lagi, pengkajian lebih panjang lagi. Jadi saya tahu masalahnya sehingga saya tahu advice atau sarannya bagaimana baiknya. Ada klien yang hanya konsultasi privat karena apa? Karena pengen didengerin, itu ada yang seperti itu. Pengen curhat, karena selama ini terkurung di dalam kamar, nggak ada temen, benar-benar antisosial, nggak punya teman, akhirnya hanya pengen curhat. Ya udah saya pengen dengerin aja. Dia udah bombong begitu saya mendengerin, karena dia mungkin menganggap saya lebih ngerti penyakitnya, lebih bisa menerima ceritanya seperti itu. Ya udah paling saya cuma dengerin gitu berapa menit, ngobrol berapa menit, saya saran cuma sedikit saja, dia sudah merasa lega, sudah merasa plong. Ya sudah, memang dia kebutuhannya adalah untuk didengarkan. Ada juga klien kayak kemarin dari Brebes menginginkan untuk, Pak Johan tolong dong ceritain ke family saya, karena family saya nganggapnya kusta ini adalah
kiriman dari orang gitu kan, apa semacam kayak santet kayak gitu. Nah, hanya pengen seperti itu. Nah kan padahal saya sudah menjelaskan kan di video-video saya bahwa yang namanya penularan kusta itu melalui apa saja, penyebabnya apa, ya kan? Secara ilmiah sudah seperti itu. Tapi pengen dijelaskan langsung dari saya, mungkin dia butuh otoritas orang yang sudah dianggap expert dan langsung ngomong kepada familinya biar familinya itu percaya langsung gitu kan. Karena kalau dia sendiri yang ngomong, familinya nggak percaya. Ada juga yang cuman kayak gitu, keinginannya seperti itu. Tapi kebanyakan yang konsultasi saya adalah tentang reaksi. Ya, karena saya tahu reaksi ini satu memang permasalahan yang tanda gejalanya dirasakan benar-benar, kepayahannya, kesengsaraannya oleh kalian para OYPMK. Yang berikutnya reaksi memiliki risiko kecacatan. Jadi itu yang bikin kalian pikiran kan itu. Ya memang masalah paling banyak itu tentang reaksi dan memang itu kita memang concern banget dengan reaksi dan pencegahan kecacatan. Gitu ya guys. Terus apalagi nih, jadi intinya saya sih ngeladeni kalian aja. Wong diantara kalian pengen konsultasi privat dan sebagainya, ya saya ladeni. Saya punya klinik alhamdulillah sehingga bisa memfasilitasi adanya konsultasi privat gitu. Kalau tanya jawab di YouTube ya biasa, itu tiap hari saya puluhan jawab pertanyaan kalian di YouTube. Ada yang nanya ini itu dan sebagainya, ya saya jawab sebisanya, ya kan. Kalau misalkan wah ini nggak bisa selesai seperti ini, Anda harus konsultasi privat. Nah, tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, konsultasi itu yang pertama kali dan paling utama harus menjadi konsultan kalian siapa? Programmer kusta di puskesmas kalian. Atau kalau kalian berobatnya ke rumah sakit ya berarti programmer kusta di rumah sakitmu. Kalian berobatnya di BP4 kusta ya berarti programmer kusta yang ada di BP4 kusta kalian gitu ya. Intinya adalah Fasiankes yang memberikan obat kalian itu di mana kalian berobat, di situ programmernya itulah yang berkewajiban paling utama dan pertama menjadi konsultanmu. Bahkan tidak hanya konsultan tetapi konselor. Kemarin saya sudah pernah cerita nih di video legalitas konsultasi kan kalau nggak salah ya, ketik bagus Johan Maulana legalitas konsultasi. Di situ siapa sih yang harusnya menjadi konselor ya? Ya konselor itu malah harus mengawal kalian sampai tuntas, tidak hanya konsultan. Nah, kalau konsultan itu kan case by case, studi kasus demi studi kasus. Ini lagi permasalahan apa, semua ngobrol tentang gejala ini aja, ini mau permasalahan tentang ini aja. Jadi hanya potongan kasus saja kalau konsultan itu, ya kan. Tapi kalau konselor itu berarti yang menyediakan jasa konseling dalam arti dimensinya long term, waktu yang panjang, terus dikawal sampai sembuh, habis sembuh juga dikawal, gimana caranya biar mencegah reaksi, kalau reaksi gimana tata laksananya, itu yang namanya fungsi konselor itu. Jadi programmer kusta itu sudah dibayar untuk menjadi konselormu gitu. Ya, kalau saya sendiri, kalau kalian orang Kabupaten Tegal, tak ladeni gratis sampai tuntas. Sapole gitu kan. Kayak contohnya kemarin tuh waktu bulan apa kemarin September itu kan kita live terus ada salah satu pertanyaan yang masuk, ternyata itu dari penderita kusta di Kabupaten Tegal. Lanjut saya bilang yuk lanjut di inbox Facebook saya ngobrol, karena apa, ini tanggung jawab saya, karena ini OYPMK orang kusta yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Saya wasor kusta Kabupaten Tegal, sudah menjadi kewajiban saya sebagai wasor ya, sebagai programmer kusta di kabupaten ini harus menjadi fasilitator, harus ngobrol, harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan kusta di wilayah Kabupaten Tegal. Nah, karena ini wilayah Kabupaten Tegal, berarti ini tanggung jawab saya. Maka saya berkewajiban untuk mengurusi permasalahannya dia sampai tuntas. Tentunya dengan tangan panjang orang puskesmas. Ya kan, saya kan punya anak buah 29 puskesmas. Ya, kemarin konsul, ada apa ini? Oh, kemarin saya tertahan di metil 4 tablet sehari, nggak bisa turun lagi dan sebagainya. Loh, kok bisa gitu? Gimana awalnya? Nah, dia cerita bahwa oke, kalau kayak gitu, berarti kamu harus dikaji faktor pencetusnya. Dikaji, kamu wilayah mana? Wilayah Puskesmas Pagianten. Oke, besok pergi ke wilayah Puskesmas Pagianten, temui Ibu Betty. Ya, saya langsung melakukan cross notifikasi atau pemberitahuan kepada Bu Betty. Saya langsung japri, Bu Betty, ini ada pasien begini-begini. Ini kemarin tidak melalui Puskesmas tapi langsung kepada rumah sakit karena permasalahan reaksi yang gejalanya dirasakan payah. Nah, dari rumah sakit memberikan metilprednisolon, tetapi dia tidak bisa turun dosisnya, tertahan di 4 tablet per hari. Nah, terus nanti hari Selasa mau datang. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya saya menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di Kabupaten Tegal sampai tuntas. Tuh, jadi kalau kalian orang Kabupaten Tegal, pasti saya urusi gratis sampai tuntas melalui tangan panjang saya, yaitu programmer puskesmas. Itu tanggung jawab saya sebagai abdi negara ya. Sebagai abdi negara saya ditunjuk sebagai wasor kusta. Saya memang berkewajiban ngurusi pasien kusta di Kabupaten Tegal, bukan di luar Kabupaten Tegal. Kalau kalian di luar Kabupaten Tegal, itu sebenarnya bukan tugas saya.
Gitu loh. Tugasnya apa? Ya programmer kusta di wilayahmu. Aslinya ngono. Makanya saya sarankan kalau teman-teman mau konsul, yang pertama dan yang paling utama adalah kamu konsultasi dulu, tanya jawab dulu programmer kusta yang ada di wilayahmu, karena itu tanggung jawabnya, karena mereka dibayar untuk ngurusi kamu. Gitu loh. Kalau mentok nggak ada solusi, silakan baru calling saya. Saya pun memberikannya bukan sebagai memberikan layanan konsultasi privat. Ini saya sebagai orang swasta yang praktek di sini di Klinik Monas, bukan sebagai saya wasor Kabupaten Tegal. Kalau saya wasor Pusta Kabupaten Tegal kok memberikan pelayanan untuk pasien di luar Kabupaten Tegal, malah salah, malah keliru. Malah nanti saya dianggapnya ikut campur urusan pengelolaan program di luar wilayah Kabupaten Tegal, ya kan? Nah, paham ya? Jadi seperti itu guys. Teman-teman silakan hubungi saya kalau memang benar-benar terpaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.